Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kerja kelompok kami yang berjudul Pengungkapan Sukarela Emisi Gas Rumah Kaca dan Kinerja Bisnis, Menilai Dekade Pertama Pelaporan. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri, baik Dimas Ayu Widya Gustimaya. Yang kedua, Eni Apriani. Yang ketiga, Eti Ro'yah. Yang pertama akan dijelaskan oleh Eti Ro'yah. Latar belakang, studi ini mengeksplorasi hubungan empiris antara emisi GRK dan berbagai kinerja bisnis. Langkah-langkah untuk firma terdaftar PTSE 350 Inggris selama dekade pertama atau lebih dari pelaporan tersebut. Terlepas dari keharusan lingkungan yang populer dan kebijakan yang dihasilkan selama periode ini, seiring dengan semakin banyaknya bukti nilai tambah perusahaan yang memiliki hati nurani lingkungan, pengungkapan emisi secara sukarela lambat diadopsi oleh perusahaan. Kajian Hartov 2010 juga tampaknya menunjukkan kurangnya studi kinerja emisi GRK empiris yang kuat ekstensif selama jangka waktu yang wajar di tingkat perusahaan. Hal ini terlepas dari banyaknya seruan kelompok lobi, media, dan kebijakan pemerintah yang dipimpin kepada dan inisiatif untuk perusahaan untuk mengurangi tingkat emisi GRK mereka. Ini umumnya dibingkai sebagai bagian dari berbagai tindakan bersama untuk memerangi perubahan iklim dan mendorong adopsi permanen dari mode produksi yang lebih ramah lingkungan. Dengan demikian, studi ini mengeksplorasi hubungan empiris antara berbagai pengukuran kinerja bisnis yang paling sering dilaporkan dan diterapkan, dan emisi GRK yang dilaporkan semuanya dapat diakses melalui Bloomberg 2016 database untuk perusahaan yang terdaftar di PTSE 350 Inggris selama periode 2000 hingga akhir 2015. Memberikan dasar keuntungan dan batasan dari indikator kinerja bisnis yang paling umum digunakan retrospeksi singkat pada literatur teoritis dan empiris panduan yang berkaitan dengan hubungan kinerja perusahaan emisi, kemudian disajikan yang menginformasikan pilihan hipotesis kunci yang diselidiki. Kemudian dilakukan upaya untuk menyaring konsep-konsep kunci ini dan mengarahkan ke kerangka kerja teoritis yang mendasari hubungan yang menginformasikan kepada empiris. Selanjutnya, masalah data dan strategi permodelan yang digunakan dipertimbangkan dalam dua bagian berikut. Hasilnya kemudian disajikan dan didiskusikan dengan ringkasan temuan dan beberapa kesimpulan yang dikemukakan di bagian akhir. Selanjutnya, kinerja perusahaan dan emisi pencemar. Analisis pencemaran oleh perusahaan demikian sejarah yang panjang dan berbeda, dan konteks kronologisnya ditetapkan dalam Kula 1998 dan versi 2002. Kontribusi awal menunjukkan apa yang muncul sebagai gambaran gaya yang sangat tahan lama dari perusahaan yang memaksimalkan keuntungan yang memperlakukan atmosfer dan media lingkungan lainnya, seperti laut dan lembah sungai, seperti pada dasarnya barang gratis untuk mengeluarkan atau membuang limbah. Oleh karena itu, teori ekonomi menyarankan bahwa barang-barang gratis ini akan dikonsumsi secara berlebihan oleh perusahaan-perusahaan semacam itu, sehingga merugikan perusahaan dan rumah tangga lain, yang diharapkan menjadi nyata dalam hal biaya eksternal atau eksternalitas negatif dari pencemaran yang dikenakan pada orang lain melalui pembersihan, meningkatkan biaya, efek kesehatan yang merusak, dan lain-lain. Pemikiran bergaya sederhana seperti itu dilengkapi dengan analisis hak milik. Lihat misalnya Kolse 1960, Dallas 1968 telah menginformasikan penataan dan penerapan oleh regulator lingkungan tentang berbagai perintah dan kendali instrumen atau larangan total, standar emisi, denda, serta instrumen inisiatif
ekonomi, pajak subsidi, izin yang dapat diperdagangkan. Dalam kasus lain, pelaksanaan kepatuhan berlebihan secara sukarela hanya dikaitkan dengan perbedaan dalam kekuatan peraturan di berbagai negara, dan dengan demikian menawarkan misalnya beberapa keuntungan kompetitif perusahaan investasi langsung asing secara default hanya melalui pengalaman mereka di negara tuan rumah. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini untuk memeriksa sejauh mana pelaporan emisi perusahaan Inggris selama dekade pertama abad ke-21 dan untuk menguji apakah kinerja perusahaan dan tingkat emisi terkait satu sama lain. Selain itu, apakah jenis hubungan fungsional yang dibahas dalam literatur lingkungan empiris memiliki beberapa validitas di tingkat perusahaan yang dipertimbangkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Eni Apriani. Selanjutnya ada hipotesis. Yang pertama, emisi gas rumah kaca perusahaan bergantung pada kinerja perusahaan dan lebih spesifikasi adalah subjek kurva tipe Kuznets lingkungan. Yang kedua, ada ukuran kinerja bisnis tidak terkait dengan emisi secara identik. Ketiga, pengungkapan sukarela emisi gas rumah kaca mempengaruhi sifat hubungan kinerja bisnis emisi. Selanjutnya, metode penelitian. Pengukuran kinerja penting untuk mempertimbangkan berbagai ukuran kinerja yang diterima secara komprehensif karena bisnis memiliki banyak pemangku kepentingan, seperti pemegang saham, bankir, karyawan, dan otoritas pajak, yang kepentingannya di perusahaan berbeda. Pemegang saham misalnya dapat lebih fokus pada keuntungan, sementara bankir fokus pada metrik kinerja terkait arus kas, seperti arus kas operasi dan struktur modal. Sebaliknya, otoritas pajak mungkin fokus pada laba sebelum pajak dan karyawan pada penjual. Selanjutnya data. Data diambil dari Bloomberg 2016 database dan mencakup semua perusahaan yang terdaftar dalam indeks FTSE 350 sejak tahun 2000 dan mencakup semua data yang tersedia hingga akhir 2015. Pada prinsipnya, data ini memungkinkan beberapa ribu perusahaan pengamat tahunan. Bagaimanapun, sejumlah besar non-pelapor emisi di antara perusahaan secara substansial mengurangi ukuran sampel yang tersedia untuk pekerja ekonometri. Selanjutnya, hasil hipotesis. Hipotesis 1. Emisi gas rumah kaca perusahaan bergantung pada kinerja perusahaan secara lebih spesifik tunduk pada kurva tipe Kuznets lingkungan. Mengambil hasil bersama-sama. Bukti sangat mendukung hipotesis pertama yang menyatakan bahwa emisi secara fungsional bergantung pada kinerja perusahaan. Bukti lebih lanjut dari hubungan berbentuk U dapat dilihat untuk beberapa metrik kinerja berbasis rasional. Lainnya juga menunjukkan bahwa ini bukan temuan insidental. Seperti yang telah didiskusikan, hipotesis 1 sangat mendukung keberadaan hubungan antara emisi dan kinerja perusahaan yang berlebih lagi secara luas. Dalam hal hubungan tipe Kuznets non-linear, meskipun yang sedikit sensitif terdapat definisi kinerja. Ukuran kinerja yang dipertimbangkan di sini telah dikelompokkan menjadi dua jenis. Berdasarkan kemampuannya untuk diskalakan menurut jumlah karyawan perusahaan. Oleh karena itu, perbedaan antara kedua kelompok ini dapat dikaitkan dengan efek skala yang tertanam dalam transformasi per karyawan. Berdasarkan hal ini, temuan memiliki satu alasan bahwa ketika skala fisik perusahaan diperhitungkan, kemungkinan besar hubungan dengan emisi akan terungkap. Interpretasi pelengkap untuk ini adalah bahwa ukuran kinerja berbasis rasio tidak memperhitungkan operasi fisik perusahaan dan tingkat emisi yang terkait. Karena ukuran kinerja terakhir ini bisa dibilang lebih mengarah pada menjelaskan kinerja atau stabilitas keuangan daripada ukuran lainnya,
Maka ini mungkin menunjukkan bahwa stabilitas atau ketidakstabilan keuangan tidak perlu menjadi pembenaran untuk mempertahankan tingkat emisi yang lebih tinggi. Selanjutnya, hipotesis 2. Ukuran kinerja bisnis tidak terkait dengan emisi secara identik. Setiap ukuran kinerja ditentukan dalam metrik yang berbeda, yang merupakan akibat langsung dari tujuan uniknya. Misalnya, TOBQ adalah rasio yang dimaksudkan untuk mencerminkan gambaran elektrik dari kinerja perusahaan secara keseluruhan dan memiliki metrik yang secara fundamental berbeda dengan penjualan. Dengan yang terakhir dinyatakan dalam metrik uang yang mudah dipahami, masuk akal bahwa hubungan mereka dan emisi harus berbeda. Untuk mengevaluasi hipotesis ini memerlukan perbandingan dalam beberapa cara koefisien yang sama dari struktur model yang sama, tetapi dengan ukuran kinerja yang berbeda disertakan di sisi kanan. Ada beberapa cara agar hipotesis semacam ini dapat dirumuskan, tetapi pendekatan pragmatis diambil di sini. Sebagaimana dibahas berkenan dengan hipotesis sebelumnya, ada beberapa perbedaan substansial tentang bagaimana ukuran kinerja berbagai jenis terkait dengan emisi. Fakta bahwa beberapa mengilustrasikan kurva tipe Kuznets yang signifikan dan yang lainnya tidak, merupakan bukti yang cukup sehingga tidak dapat menolak hipotesis 2. Di sini tidak ada upaya untuk merekonsiliasi perbedaan tersebut, tetapi tujuannya di sini adalah untuk menyoroti keberadaan mereka. Perbedaan ini menimbulkan keprihatinan yang menarik untuk pengelolaan dampak lingkungan, karena perusahaan yang mengejar tujuan kinerja yang berbeda mungkin secara masuk akal dapat membenarkan beberapa tingkat emisi alternatif sebagai dapat diterima. Meskipun bukan fokus dari makalah ini, sangat jelas bahwa mendamaikan perbedaan mereka merupakan prioritas yang mendesak untuk studi di masa depan. Selanjutnya hipotesis 2. Pengungkapan sukarela emisi gas rumah kaca memengaruhi sifat hubungan kinerja bisnis emisi. Hipotesis ini dievaluasi dengan menggunakan nilai koefisien dari model tipe pemilihan tipe Heckman yang membuat koreksi untuk pemilihan sendiri ke dalam pelaporan emisi. Hasil untuk poin ini memberikan bukti yang meyakini bahwa kurva Kuznets lingkungan tidak perusahaan memang ada, tetapi dapat menjadi signifikan terhadap pilihan ukuran kinerja yang digunakan. Tujuannya di sini adalah untuk mempertimbangkan kemungkinan bahwa kesimpulan sejauh ini mungkin sensitif terhadap kemungkinan basis yang dapat muncul ketika memodelkan data yang melibatkan pemilihan sendiri atau pilihan yang telah ditentukan sebelumnya. Tabel 2 menyoroti tingkat pengurangan dalam kumpulan data terakhir dengan pelaporan emisi dengan hanya 688 pengamat yang tersedia dari sampel awal dari hampir 7.000 pengamat pada prinsipnya. Untuk ukuran kinerja yang digunakan, hampir ada data lengkap dan baik dari pasar saham atau dari rekening perusahaan wajib. Oleh karena itu, tindakan pengurangan emisi yang dilaporkan disebutkan oleh non-pelaporan yang dipilih sendiri. Secara umum, selama periode sampel tidak ada persyaratan khusus bagi perusahaan untuk melaporkan emisi mereka. Namun, beberapa perusahaan telah memilih untuk mengadopsi prinsip transparansi sebagai bagian dari kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan mereka, memberikan pandangan transparan tentang tingkat emisi berpotensi fungsi sebagai sinyal kepada pemangku kepentingan tentang integrasi perusahaan tertentu, yang pada gilirannya dapat menghasilkan beberapa nilai tambahan tak berwujud bagi perusahaan dalam hal
kehangatan lingkungan, atau loyalitas pelanggan dan investor. Selanjutnya, kesimpulan. Bagian ukuran kinerja dipertimbangkan untuk membantu memvalidasi keumuman kesimpulan, serta dua definisi emisi CO2 dan ukuran GRK yang memiliki luas. Ukuran tersebut dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, ukuran kinerja matrik uang seperti laba atau aset. Dan ukuran kinerja berbasis rasio seperti ROE dan TOBQ. Bentuk U terbalik yang jelas ditentukan saat melakukan tolak ukur terhadap ukuran kinerja berbasis metrik uang. Sementara buktinya kurang kuat saat menggunakan ukuran kinerja rasio. Konsisten di kedua jenis emisi yang dipertimbangkan, meskipun lebih kuat untuk CO2 daripada GRK. Dan juga kuat untuk memungkinkan bias yang mungkin timbul dari pelaporan sendiri. Sampai taraf tertentu, hasil tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai peran manajemen kinerja lingkungan dan kemungkinan konflik yang mungkin timbul dari target lingkungan yang berpotensi dijadikan tolak ukur terhadap berbagai ukuran kinerja bisnis alternatif. Sebuah kebingungan yang jelas spesifik muncul dari analisis yang membutuhkan studi di masa depan berkaitan dengan kepekaan yang jelas dari hasil untuk ukuran uang matrik versus rasio kinerja perusahaan. TOBQ bisa dibilang menggabungkan beberapa aspek kinerja sehingga lebih sulit untuk menghasilkan kinerja yang stabil menggunakan ini. Tetapi rasio lain seperti ROE lebih sulit dipertahankan. Hasilnya menyiratkan salah satu dari dua hal, baik ukuran kinerja ini tidak memiliki hubungan dengan emisi, dan di sisi lain, mungkin ada hubungan tetapi tidak linier dengan urutan yang lebih tinggi daripada yang dapat ditangani oleh bentuk U terbalik sederhana. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf kalau ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.